Tiga berita utama, satu pertanyaan berbahaya. Apakah aliansi anti-Israel baru saja mulai retak? Lebanon sedang berpisah dengan Hizbullah. Iran sedang menguji kesabaran Presiden Trump di Selat Hormuz dan di dalam Gaza. Protes bermunculan terhadap Hamas itu sendiri. Apakah ini awal dari akhir atau justru awal dari sesuatu yang lebih berbahaya? Oke, apa yang terjadi minggu ini? Israel dan Lebanon telah mencapai kesepakatan. Dan tidak mengejutkan, Hizbullah menolaknya. Apakah kita mengharapkan sesuatu yang berbeda? Dia berhasil mencapai nota kesepahaman yang merupakan pengumuman resmi. Dalam resumenya, dia telah bertemu dengan Amerika dan Israel. Dan setiap komitmen yang bertentangan dengan kedaulatan Lebanon tidak akan lolos. Dan tidak ada seorang pun yang berhak menandatangani atau menerima apapun yang bertentangan dengan Israel tanpa bukti yang kuat. Dan inilah yang akan terjadi. Tapi apa yang sebenarnya dikatakan orang-orang di jalanan Lebanon tentang kesepakatan ini? Saksikan ini. Kami sudah melakukan ini sejak lama. Kami sudah berperang selama 40 tahun. Kami terus bolak-balik. Di sini kehancuran, di sana kehancuran. Ada imigrasi, ada kehancuran. Di sana kehancuran, ada imigrasi. Kami akan pergi ke Yerusalem, lalu kembali ke selatan. Ini akan terjadi. Ini adalah pembicaraan yang harus diakhiri. Ini adalah era peperangan. Siapa yang kamu salahkan atas perang ini? Saya menyalahkan Hizbullah. Dan mereka terus memberikan kebohongan kepada orang-orang. Kita akan menaklukkan mereka. Kemenangan ada di tangan kita. Kita punya. Apa? Ini gila. Dia masih ingin menjalankan agenda luar tanpa memikirkan masa depannya, anak-anaknya, dan darah dagingnya. Hari ini kita membicarakan lebih dari 75% dari sekte Syiah menolak pertemuan yang sedang berlangsung di Iran dengan penarikan senjata. Dengan perjanjian damai dengan Israel. Tapi kelompok terakhir di planet ini tidak punya hak untuk menghakimi kita. Atau tidak punya hak untuk mencemooh kita. Atau bahkan bertanya kepada kita tentang masalah pergi menuju perdamaian, wahai Hizbullah. Kenapa? Karena kelompok yang tidak pernah bertanya kepadamu saat kamu pergi berperang, tidak akan lupa ketika kamu pergi untuk berdamai. Oke. Sekarang, menurut saya secara strategis, apakah ini akan terjadi di lapangan atau tidak? Mari kita jujur, Hizbullah masih ada. Mereka tidak menghilang hanya karena kesepakatan ini ditandatangani. Tapi ini adalah momen penting dalam sejarah di mana pemerintah Lebanon pada dasarnya telah mengatakan, cukup sudah, kami bukan negara bawahan Republik Islam Iran, kami ingin perdamaian, kami tidak mau ini lagi, dan kami tidak mau pendudukan ini lagi. Dan tentu saja Republik Islam menjadi sangat marah. Dan Hizbullah muncul mengatakan, tentu saja ini adalah sebuah pengkhianatan, dan sekarang parlemen mengancam. Tapi menurut saya, kita tetap harus mengakui hal itu. Ini adalah momen yang sangat penting ketika kita memisahkan orang-orang baik Lebanon dari para Islamis buruk yang telah membuat hidup mereka menderita. Bagaimana ini akan berjalan? Dan saya rasa Republik Islam tidak akan membiarkan hal ini begitu saja. Saya juga tidak berpikir mereka akan membiarkannya. Saya rasa kita akan melihat Hizbullah dan rezim Islam melakukan segala cara untuk menggagalkan kesepakatan ini. Tapi maksud saya, ini memang bersejarah. Ini adalah kesepakatan pertama yang kita lihat sejak tahun 1983, ketika kesepakatan lain pada akhirnya gagal karena Hizbullah dan Republik Islam. Tapi memang bersejarah sekali melihat kesepakatan ini dibuat antara negara Israel dan negara Lebanon. Akhirnya mereka benar-benar mengakui kedaulatan mereka sendiri atas wilayah mereka sendiri. Wilayah itu telah sangat terancam dan dilanggar oleh rezim Islam sejak tahun 1983 dengan berdirinya atau tahun 1982 dengan berdirinya Hizbullah. Jadi saya merasa optimis. Saya pikir ini adalah hal yang luar biasa bahwa mereka bisa mencapai kesepakatan yang sebenarnya dalam beberapa hal justru melemahkan nota kesepahaman yang sangat berbahaya dengan Republik Islam. Tapi kamu tahu, kita seharusnya tidak seperti yang dikatakan Menteri Luar Negeri Rubio. Saya hampir saja mengatakan Presiden Rubio. Tolong ya Tuhan, tolong. Insya Allah. Ya, komentar pertamanya adalah bahwa ini adalah langkah awal yang bagus, tapi ini baru langkah awal. Dan itu benar sekali, itulah cara yang tepat untuk melihatnya. Ya, kami optimis saat ini. Tapi mari kita lihat apa yang akan terjadi karena kami tahu bahwa Hizbullah akan melakukan segala cara terhadap rakyat Lebanon sendiri. Termasuk mengancam. Maksud saya, mereka pernah membunuh pemimpin negara sebelumnya, tepat sekali, di Lebanon.
Tepat sekali. Siapapun yang mencoba melakukan hal seperti ini atau mendorong normalisasi atau mengusir mereka, mereka telah membunuh, mereka telah menghancurkan negara itu, mereka telah merusak ekonomi negara itu. Dan sekarang mereka akan melakukan, menurutku, melalui kesepakatan Iran, tentu saja, mereka akan mencoba mensabotase kita. Dan bukankah itu yang kita lihat akhir pekan ini? Menurutmu begitu? Menurutmu ini ada hubungannya dengan kesepakatan Lebanon? Fakta bahwa mereka sekarang kembali menembak di Selat Hormuz. Tentu saja. Aku rasa apa yang telah kita lihat terutama setelah 2020 adalah perang besar terhadap normalisasi, perang terhadap perdamaian. Ini benar-benar sangat jelas. Dan tentu saja mereka akan mencoba menggagalkan kerangka damai ini dan hak rakyat Lebanon untuk, seperti yang kamu katakan Emily, mempertahankan, mendapatkan kembali, memulihkan kedaulatan mereka. Dan ini sangat penting karena kita melihat narasi ini benar-benar didorong dan makin ditekankan oleh Rubio, oleh Duta Besar Lebanon di Washington DC. Dan mereka mencoba mendorong rakyat mereka untuk menyadari bahwa ini sebenarnya bukan hanya tentang Israel. Ini tentang kelangsungan hidup rakyat kita, budaya kita, negara, bangsa kita. Rakyat Lebanon sudah tidak tahan lagi. Kamu tahu, kedaulatan mereka telah dilanggar oleh semua pihak, mulai dari Republik Islam hingga Pan-Arabis dan Ba'athis Suriah, rezim Al-Assad. Mereka benar-benar menderita akibat masuknya para migran Hizbullah ke Lebanon. Dan inilah undangan saya kepada Barat juga, sekali lagi, untuk benar-benar menggali lebih dalam melampaui judul-judul propaganda. Karena setelah kamu memahami bahkan pola migrasi yang terjadi di Timur Tengah, bagaimana Hizbullah mengirim militan ke Lebanon untuk menghancurkannya lebih parah lagi. Iya. Dan sekarang kamu akan menyadari bahwa Presiden Trump sekitar 10 hari yang lalu mengatakan bahwa, kamu tahu, aku sebenarnya tidak terlalu percaya pada orang Israel. Iya. Untuk mencari kesepakatan damai dengan Lebanon. Aku mencoba, dan aku juga tidak percaya orang Lebanon bisa melakukannya sendiri. Jadi, kamu tahu? Aku akan mengundang orang Suriah untuk masuk ke Lebanon. Ya. Untuk benar-benar mendorong adanya jalan menuju perdamaian dan menyingkirkan proksi Iran. Dan menurutku itu sangat cerdas. Karena apa yang dikatakan Presiden, dia mengundang kritik internal terhadap gagasan campur tangan asing di Lebanon. Dan benar-benar mendorong rakyat Lebanon yang cinta kebebasan dan kedaulatan untuk mengambil tindakan sendiri dan melawan Hizbullah sekali untuk selamanya. Lihat, bahkan dengan kerangka perdamaian ini, kita tidak akan melihat hasilnya secara instan. Menurutku, biasanya keadaan akan memburuk dulu sebelum menjadi lebih baik. Kita akan melihat perbedaan pendapat yang lebih dalam dan konfrontasi antara kaum Lebanon yang pro-kedaulatan dan rakyat Lebanon yang berafiliasi dengan Hizbullah kolonial. Dan kemungkinan akan memakan waktu beberapa tahun. Ya, tapi setidaknya kamu sudah memulai. Beberapa minggu lalu kamu berkata padaku, Shaman, menurutku itu benar-benar salah satu hal paling cerdas yang pernah kudengar ketika Trump mengatakan itu tentang Suriah dan kita semua tersinggung. Kamu bilang, tidak. Hal yang paling akan dibenci orang Lebanon lebih dari apapun adalah keterlibatan orang Suriah. Karena tentu saja orang Suriah pernah menjadi bagian dari pembantaian mereka. Dan mereka selalu menjadi musuh. Jadi seperti yang kamu katakan, ini seperti mendorong orang Lebanon untuk mengambil sedikit otonomi bagi diri mereka sendiri. Dan pada saat yang sama, dalam hal merusak kesepakatan Republik Islam dengan Amerika Serikat, itu menunjukkan bahwa kita akan tetap berada di garis kuning kita kan? Tapi sebenarnya tidak. Jadi kita akan memberikan sedikit simbolis, kita akan mundur secara simbolis di sana-sini. Tapi doktrin keamanan nasional baru yang sekarang telah kami terapkan sejak 7 Oktober, yang dulunya adalah doktrin keamanan nasional lama, sampai kami melupakannya, adalah bahwa zona larangan tembak bukan di wilayah kita. Itu ada di wilayah mereka. Jadi tentara kita masih ada di sana. Jadi hanya itu. Dan saya melihat tadi malam terjadi ledakan besar. IDF menghancurkan sebuah terowongan besar milik Hizbullah. Gila. Orang-orang sama sekali tidak paham apa yang telah dilakukan Hizbullah terhadap Libanon, terhadap warga sipil Libanon, terhadap penduduk, lingkungan, dan lanskap Libanon. Mereka menduduki Lebanon Selatan dan sebenarnya sebagian besar wilayah Lebanon jika berbicara soal keamanan, bukan keamanan yang sebenarnya. Maksudnya justru tidak aman, karena mereka adalah kelompok perang gerilya. Mereka hanya ada untuk membunuh orang Israel. Mereka
Ini seperti pria yang diwawancarai di CNN, dan dia berkata, ya, tanpa kami tidak akan ada perdamaian. Tanpa kami, orang Lebanon ingin seperti... Ini adalah anak muda yang sudah terindoktrinasi. Mungkin berusia 18 atau 20 tahun, yang tidak tahu apa-apa tentang sejarah. Dan faktanya, orang Suriah tidak akan datang dan membawa perdamaian. Orang-orang benar-benar tidak mengerti tentang Timur Tengah. Aku sendiri pun tidak mengerti. Tapi aku tahu bahwa aku jauh lebih paham daripada mereka. Jadi, mengundang orang Suriah masuk ke Lebanon, tentara kami tidak bisa pergi karena desa-desa kami, kota-kota kami sampai ke perbatasan. Sampai ke perbatasan. Kami tidak punya zona penyangga. Yang terjadi di Gaza. Dan inilah mengapa pendekatan itu kini kami ganti dengan doktrin baru, yang sebenarnya adalah doktrin lama. Kami benar-benar menguasai sekitar 60% Gaza. 53-60%. Beberapa orang mengatakan bahwa Bibi mendorong hingga 70. Dan sekarang kami sudah menguasai seluruh wilayah selatan Litani. Saya rasa kami meninggalkan sedikit wilayah di utara Litani. Tentara kami ada di sana. Itu sangat berbahaya. Setiap hari ada tentara kami yang terbunuh. Tapi pada akhirnya, 100.000 orang tinggal di utara Israel yang sudah 3 tahun tidak bisa hidup normal. 3 tahun. Jadi apa yang seharusnya kami lakukan? Dan saya rasa orang benar-benar tidak menyadari apa yang sedang terjadi. Dan mari kita berharap ini adalah awal Lebanon bergabung dengan Abraham Accords dan seperti yang kamu tahu, menuju normalisasi. Saya rasa saya cukup yakin Emirat dan Israel berada di balik banyak hal yang sedang terjadi saat ini. Saya melihat banyak perbincangan yang arahnya positif. Maksud saya, dengar. Uni Emirat Arab sangat jelas dalam hal melawan Ikhwanul Muslimin dan Republik Islam, serta melawan Islam politik di kawasan. Mereka sangat jelas tentang hal ini. Dan mereka seharusnya didukung karena mereka adalah sekutu terbaik Israel di kawasan. Mereka juga sekutu terbaik Amerika Serikat di kawasan. Jadi mereka sedang menjalankan strategi regional di mana mereka bahkan tidak lagi membicarakan soal pembendungan. Mereka mungkin mengatakan beberapa hal. Secara terbuka, secara diplomatis, tetapi secara strategis, mereka tahu dan memahami ancaman itu lebih dari kebanyakan orang. Dan mereka tidak tertarik pada pembendungan. Dan mereka 100% setuju dengan doktrin Israel setelah 7 Oktober. Karena mereka tahu, kamu tidak bisa berdamai dengan para ekstremis ini. Tidak. Jadi kita semua perlu bersatu dan benar-benar membentuk serta memperdalam arsitektur keamanan ini. Itu berarti Amerika Serikat, Israel, dan Uni Emirat Arab benar-benar harus menjaga wilayah ini sekali dan untuk selamanya, karena kita tidak akan mendapatkan perdamaian. Tidak ada yang akan memilikinya. Seluruh dunia akan memilikinya. Tapi mari kita beralih ke Iran, Emily. Apa yang terjadi di sana setelah perjanjian damai, yang sekarang telah menjadi apa? Kesepakatan damai. Kesepakatan damai yang sekarang telah menjadi kita punya hal baru, kamu tahu, orang ini mereka menembakkan roket, kita membalas. Mereka menyerang kapal, Amerika membalas, mereka menyerang lagi. Maksudku, apakah ini masih bertahan? Sekarang mereka bilang mereka akan melanjutkan pembicaraan. Apa yang sedang terjadi? Aku tidak tahu apakah mereka berhenti, apakah pembicaraan itu pernah benar-benar berhenti. Aku juga tidak terlalu tahu karena pembicaraan itu terus berlangsung di saat yang sama ketika perjanjian juga dilanggar, di saat selat dibuka, dan di saat selat juga ditutup. Iya. Pada dasarnya, tidak ada yang tahu apa-apa. Tidak ada tentang apa yang sebenarnya terjadi. Tapi ya, ini konyol. Maksudku, ini seperti pertunjukan sirkus. Dan aku tidak heran karena J.D. Vance yang menjalankannya. Dan mungkin aku agak bias, tapi aku benar-benar tidak terkesan dengan sebagian besar hal yang keluar dari mulut J.D. Vance. Terutama penasihat-penasihatnya dan siapapun yang memberinya informasi. Seperti Sohrab Amhari dan juga Trita Parsi. Terutama soal kebijakan Iran atau fakta bahwa Qatar sebenarnya yang menulis kebijakan luar negeri AS Serikat. Menurut banyak laporan yang kita lihat minggu lalu. Jadi banyak hal yang menakutkan terjadi di bidang itu. Aku tidak berpikir MOU ini bernilai sama sekali. Aku tidak yakin ini akan bertahan. Menurutku ini hanya solusi sementara karena tekanan domestik terhadap Gedung Putih. Dan kita akan lihat apa yang terjadi selanjutnya. Dan minyaknya tetap mengalir. Harga minyak sudah turun, ya, dan sepertinya itu saja yang mereka pedulikan. Seperti sedikit udara segar. Keluar ya. Ini sebuah kelegaan. Lihat, mungkin mereka bisa menjalankan ini sampai puncaknya. Sampai pemilu paruh waktu. Menurutku itu akan sangat strategis karena kita tidak ingin Trump didakwa.
Ya, sejujurnya kita tidak ingin Partai Republik kehilangan posisi saat ini karena mereka satu-satunya pendukung kedaulatan nasional yang benar-benar berusaha menjaga institusi demokrasi di Amerika. Dan aku mengatakan ini dengan sungguh-sungguh. Aku mengatakan ini sebagai orang yang tidak berpihak. Tapi jika demokrasi runtuh dari dalam, ada banyak aktor jahat di dalam Partai Republik. Ada aktor-aktor jahat di dalam pemerintahan Trump yang bersekutu dengan Qatar, Turki, dan Mesir. Dan kita harus bersikap jernih tentang hal itu dan menegur mereka. Namun kita tidak bisa membiarkan Demokrat mengisi posisi-posisi terpenting saat ini karena mereka sudah terlalu jauh menyimpang. Dan rasanya berat bagiku untuk mengatakan ini sebagai mantan Demokrat yang telah kehilangan tempat secara politik sejak 7 Oktober. Jadi, ya. Apakah kamu pernah memilih yang lebih kecil keburukannya? Ya. Nah, lihat saja apa yang terjadi di negaramu di New York. Aku tahu, aku nggak bisa berhenti memikirkannya. Semua video-video itu rasanya benar-benar menghancurkan. Ya, dan aku punya banyak kerabat di New York. Dan aku bahkan nggak mau tanya ke mereka. Apa kalian masih memilih Demokrat? Enggak. Enggak, bahkan para Demokrat sendiri nggak memilih Demokrat. Sama sekali enggak. Mereka nggak bisa, nggak ada yang bisa dipilih. Siapapun Demokrat yang mencalonkan diri atau sedang menjabat, maksudku, lihat saja apa yang mereka lakukan pada Goldman karena dia kebetulan Yahudi. Mereka mengusirnya dari kedai kopi. Kami nggak mau uang AIPAC-mu. Padahal dia nggak menerima uang AIPAC. Dia nggak ada hubungannya sama sekali. Tapi dia dianggap bersalah cuma karena dia Yahudi. Dan orang-orang Yahudi yang terpilih adalah mereka yang menyangkal keterkaitan dengan AIPAC dan Israel. Tidak. Dia bahkan tidak. Itu belum cukup. Lihat pria itu. Siapa namanya? Mina. Tidak, kita harus memutar itu. Sementara itu, Richie Torres, Tuhan memberkatinya, menang. Sangat hebat. Seperti yang kamu katakan, sangat jelas tentang Zionismenya. Tentang di mana dia berpihak, dia menang. Orang Yahudi, belajarlah dari Richie Torres, yang tidak pernah meminta maaf atas siapa dirinya dan tetap menang. Karena pengorbananmu tidak akan pernah cukup. Benar. Ya, Itu konyol. kamu tidak bisa bernegosiasi dengan para pengganggu. Kamu beri mereka 1 inci, mereka ambil 100 meter. Kamu tidak bisa. Ya, para kandidat DSE sangat terbuka tentang A, fakta bahwa mereka mencoba menghancurkan peradaban barat dalam beberapa kasus secara eksplisit. Benar sekali. Menghancurkan perut kekaisaran. Ya, tepat sekali. Dan ini Daria Avila. Siapa namanya? Aku lupa nama belakangnya. Dia bilang, maaf, Amerika adalah negara terburuk di dunia. Hancurkan kekaisaran. Dia bilang semua itu. Ya, dan dia menyatakannya secara eksplisit. Kamu tahu dia pernah diwawancarai dan seseorang bertanya padanya, apakah kamu seorang komunis? Dan dia bilang, ya menurutku kita perlu menghilangkan stigma pada label-label itu. Mari kita normalkan komunisme. Iya. Tapi kamu tahu kenapa mereka melakukan itu? Kuba, seperti... Mereka melakukan itu karena mereka ingin orang Amerika merasa buruk tentang negara mereka. Dan membuat negara ini tidak berdaya di hadapan agen asing, di hadapan campur tangan asing. Sehingga kamu tidak memiliki cukup kebanggaan dan patriotisme untuk membela, sekali lagi, kedaulatanmu. Tebak siapa yang sudah mengalami itu? Seluruh Timur Tengah dan Afrika Utara. Ya, mereka sudah mengalaminya. Itulah mengapa kamu melihat kontras yang begitu besar antara kelompok kiri di Barat dan Timur Tengah baru yang sedang bangkit. Yang seperti kamu sebutkan, mencakup Emirat-Emirat dan semoga juga akan mencakup unsur dari Amerika Serikat dan Israel. Rakyat Iran akan menjadi faktor lain yang berperan di sini, dan semakin lama juga rakyat Lebanon. Karena mereka adalah minoritas lainnya. Karena mereka tahu, aku tidak akan pernah lupa. Dan ini sudah lama sekali di Abu Dhabi, saat upacara kelulusan, upacara wisuda di salah satu universitas di sana. Seorang pria berdiri dengan mengenakan kefiyeh dan membawa bendera Palestina. Dalam waktu 10 jam dia sudah dikeluarkan dari negara itu. Tidak ada alasan, tidak ada tapi, tidak ada pengecualian. Selesai. Kamu tidak akan melihat satupun protes di tempat-tempat ini. Karena mereka tahu seperti apa situasinya. Dan mereka tahu bagaimana Ikhwanul Muslimin menyusup. Tapi sepertinya negara-negara barat masih belum paham juga. Dia bahkan tidak bersembunyi. Ada seorang YouTuber muda, aku lupa namanya, maaf ya. Aku memang sedang sangat buruk dalam mengingat nama akhir-akhir ini. Dan dia pergi ke Inggris, lalu mewawancarai muslim biasa sehari-hari di Birmingham. Iya, benar kan? Ceritakan saja tentang apa. Kamu tahu? Kenapa kamu ngobrol dengan pastikan kamu tidak terlambat. Pilih salah satu dari 2 itu, ya. Dan mereka seperti, ya kami, hukum syariah itu damai. Itu luar biasa. Dan seluruh dunia akan berada di bawah hukum syariah. Jadi ya tentu saja, itulah yang kami inginkan. Dan ya, kamu boleh memukul istrimu, tapi kamu tidak bisa. Kamu tahu, tapi hanya ketika dia. Benar-benar buruk. Tapi mereka tidak menyembunyikannya.
Maksudnya, siapapun yang bilang tidak, itu bukan yang mereka inginkan, sedang menutupi orang-orang yang sebenarnya tidak perlu ditutupi. Mereka mengatakannya dengan lantang, dan orang barat seperti, tidak, aku tidak bisa memahami. Bukan itu maksudnya. Itu bunuh diri, itu tindakan bunuh diri. Tapi menurutku, itulah rasisme yang sebenarnya. Rasisme yang sebenarnya adalah kami tidak percaya saat kalian bilang ingin membunuh kami. Karena kalian itu siapa? Kalian hanya orang desa dan primitif. Ya, itu rasisme. Itu rasisme yang nyata. Kalian tidak menganggap mereka apa adanya. Dan satu hal lagi yang menurutku akan menjadi masalah bagi Ikhwanul Muslimin, dan memang sudah mulai menjadi masalah, adalah Gaza. Mulai sekarang, setiap minggu kita akan membuat segmen kecil yang disebut kisah yang tidak dilaporkan oleh media arus utama. Tapi lihatlah apa yang sedang terjadi di Gaza saat ini. Rekaman media sosial menunjukkan ratusan warga Palestina turun ke jalan di jalur Gaza pada hari Jumat untuk memprotes kelompok teroris Hamas. Para pengunjuk rasa membawa spanduk bertuliskan, Insya Allah Hamas keluar, kami bukan pion dan kami ingin hidup. Aksi protes telah direncanakan di 18 lokasi di seluruh jalur Gaza pada 26 Juni dengan warga Gaza menyerukan agar Hamas melucuti senjata dan menyerahkan kekuasaan kepada otoritas transisi. Kami tidak akan pergi. Tidak ada yang mencari kami. Tidak ada relawan. Tidak ada yang mencari kami. Mereka semua pencuri. Kita semua orang Arab. Kami orang Arab, kami semua orang Arab. Di sana, tak seorang pun mencari kita. Dari mereka datang kepada kita untuk membicarakan masalah ini. Jadi, bagaimana yang satu ini akan berakhir, Emily? Sungguh aku benar-benar tidak tahu. Aku hanya berpikir jajak pendapat terbaru sangat menggambarkan situasi di Gaza. Karena kita tahu setelah 7 Oktober, sebagian besar warga Gaza dan juga warga Palestina di tepi barat serta Yudea dan Samaria, mereka juga mendukung hal ini. Lebih dari, aku rasa sekitar 80% dan bahkan lebih tinggi lagi di tepi barat yaitu 83%. Iya. Jadi ada dukungan luas untuk Hamas dan untuk aksi 7 Oktober. Kami melihat bagaimana mereka bereaksi di jalanan ketika sandera kami diseret di belakang truk pick-up, dipukuli dengan pipa oleh anak-anak. Iya. Anak-anak di jalanan Gaza. Tapi sekarang jajak pendapat terbaru menunjukkan bahwa keadaannya agak terbalik. Sekarang sekitar 60-70% menentang pemerintahan Hamas. Mereka menentang Hamas tetap berkuasa. Itu tidak berarti bahwa masyarakatnya sudah tidak radikal lagi. Sama sekali belum. Jangan salah paham tentang itu. Tapi ini adalah langkah ke arah yang benar ketika melihat orang-orang mulai menyadari mungkin tidak menguntungkan bagi kita untuk mendukung organisasi teroris jihad radikal yang membawa kita ke dalam perang berkali-kali selama 20 tahun terakhir. Jadi ini pertanda baik, bagus juga ada aksi protes. Tentu saja kita melihat Hamas memberikan perlawanan yang sangat-sangat kuat, berusaha menghentikan aksi-aksi ini, bahkan dalam beberapa kasus sebelum aksi itu dimulai. Tapi maksud saya, semua berita tentang hal itu, setiap gerakan melawan Hamas menurut saya adalah pertanda yang baik. Maksud saya, pertanyaannya sebenarnya adalah tentang Dewan Perdamaian ini. Apakah Dewan ini efektif? Apakah menjalankan tugasnya? Apakah bisa menggantikan otoritas Hamas? Apakah ada yang akan mengumpulkan senjata-senjata itu? Mari kita jujur saja. Saya rasa tidak ada yang bisa atau tidak ada yang mampu kecuali tentara Israel. Tapi kamu tahu, mungkin ini hanya karena keputusasaan orang-orang yang akan mendorong mereka untuk meninggalkan Gaza. Ya. Saya rasa siapapun yang bisa keluar, pasti akan keluar. Dan semuanya soal uang. Ya, semuanya soal uang. Kamu tahu, ada laporan yang keluar. Saya dengar dari orang-orang yang ada di sana. $10.000 kamu bisa masuk ke Mesir. Ya, jadi orang-orang yang bisa mengumpulkan uang pergi, ya, seperti orang normal pada umumnya, ya. Dan orang-orang yang tersisa adalah mereka yang merupakan anggota Hamas atau orang-orang yang tidak mampu membayar. Putus asa. Atau hanya Dan saya hanya ingin memperjelas sesuatu. Karena jelas, begitu kita melihat seorang warga Palestina yang anti-Hamas dan ekstremisme, semua mata propagandis Ikhwanul Muslimin langsung tertuju pada mereka. Untuk mendelegitimasi mereka, untuk mengatakan itu karena mereka mendapat dukungan Israel, mereka mendapat dukungan IDF, dan seterusnya. Saya sebenarnya mewawancarai beberapa teman yang ada di Gaza. Dan para aktivis Palestina yang anti-Hamas untuk mencari tahu kebenarannya. Apakah ini benar-benar didukung oleh Israel? Ternyata sama sekali tidak. Acara ini diorganisir oleh orang-orang yang terafiliasi dengan Partai Muhammad Dahlan di Gaza. Iya. Kita tidak tahu apakah ini benar-benar didukung oleh Muhammad Dahlan atau tidak. Sejauh ini yang saya dengar tidak ada dukungan langsung dari Dahlan sendiri, tapi mereka percaya pada partainya. Jadi mereka percaya pada kepemimpinan alternatif di Gaza.
Dan ini benar-benar sangat menarik. Karena sejak kampanye propaganda Ikhwanul Muslimin dilancarkan, Anda memiliki anggota keluarga Gaza ini seperti para syekh, para tetua yang memberitahu, Anda tahu, para remaja dan semacam orang-orang yang suka memberontak ini memimpin gerakan untuk menjauh karena mereka akan mendapat masalah dengan Hamas. Hamas akan menargetkan mereka, akan membunuh mereka karena menentang ekstremisme tentu saja. Bagi yang belum tahu, Muhammad Dahlan adalah orang Fatah. Dia dikeluarkan dari Fatah, sepertinya. Apakah dia hampir dibunuh oleh Hamas? Hampir dibunuh oleh Hamas. Diselamatkan oleh Israel. Diselamatkan oleh Israel dan telah hidup mewah di Abu Dhabi selama 10 tahun terakhir. Dia telah menjabat sebagai penasihat keamanan nasional. Jadi mungkin itulah masa depannya, saya tidak tahu. Dahlan kembali dan mengambil alih Gaza serta memberikan sesuatu untuk rakyatnya. Kita hanya bisa berharap. Dan sampai saat itu, kami akan terus menyoroti mereka di segmen favorit Anda, Bajingan Minggu ini. Baiklah para wanita, 1 minggu lagi. Begitu banyak bajingan. Sangat banyak, sangat banyak. Sungguh menyenangkan berada di konferensi jurnalis minggu lalu. Karena kemanapun kami berjalan, orang-orang datang dengan saran untuk bajingan minggu ini. Begitu populernya segmen ini. Menurutku ini semacam terapi. Aku selalu bilang begitu, dan kami akan terus melakukannya. Oke, Sosyana, kita mulai dari kamu. Siapa bajingan pilihanmu minggu ini? Minggu ini, bajingan pilihanku adalah Rachel Griffin Akerso. Kamu mungkin mengenalnya sebagai Miss Rachel, yang menarik perhatian dan pikiran jutaan anak-anak. Tapi sebenarnya, dia hanyalah boneka propaganda yang memakai kuncir 2. Tulisan terbarunya mengecam diamnya para pemimpin soal Gaza dengan menggunakan laporan terbaru yang ditugaskan oleh PBB yang mengklaim bahwa Israel sengaja menargetkan anak-anak dalam genosida yang sedang berlangsung. Kamu kemana saja? Para pemimpin, apa yang membuat kalian bersuara tentang hak asasi manusia orang lain, tapi tidak untuk anak-anak Gaza? Apakah kalian tidak melihat anak-anak ini sebagai anak-anak hanya karena tempat mereka dilahirkan? Apakah kalian tidak memikirkan 20.000 anak yang terbunuh dan tak terhitung lainnya yang masih tertimbun reruntuhan, serta yang meninggal karena kelaparan dan kondisi lain yang sebenarnya sangat mudah ditangani? Apakah kalian tidak berpikir bahwa anak-anak itu juga dicintai? Sama berharganya. Apakah kalian tidak berpikir mereka juga punya hati yang berdetak seperti anak-anak kalian? Di mana kalian selama ini? Orang-orang yang kami kagumi. Kalian tidak ingin kehilangan reputasi, kekuasaan, atau uang kalian. Bagaimana kalian bisa tidur nyenyak di malam hari, mengetahui kalian tidak mengatakan apa-apa? Tapi Rachel tahu bahwa Gaza adalah konflik yang paling banyak dibicarakan di dunia, memenuhi lebih banyak halaman depan dan berita utama dibandingkan semua konflik lainnya jika digabungkan. Lebih banyak daripada umat Kristen yang dibantai di gereja-gereja dan desa-desa di Nigeria. Ditambah lagi dengan gadis-gadis Suriah, Druze, dan Alawit yang diculik, ditambah 1 juta Uighur Tiongkok di kamp konsentrasi, ditambah gadis-gadis Sudan yang diperkosa dan diculik, serta anak laki-laki yang dipaksa bertempur dalam perang. Ditambah ratusan ribu orang yang kelaparan di Yaman, pengantin anak dan tentara anak-anak. Ditambah ribuan anak Ukraina yang diculik oleh Rusia. Ditambah lagi anak-anak dari Amerika Tengah dan Selatan yang digunakan sebagai kedok untuk menyeberangi perbatasan Amerika, lalu ditinggalkan atau dijual. Ditambah lagi anak-anak yang ditembak dan dibantai di jalanan Iran oleh rezim. Ditambah puluhan ribu gadis Inggris yang diperkosa oleh geng pemerkosa asal Pakistan selama puluhan tahun. Ditambah jutaan gadis yang tidak mendapatkan pendidikan di Afghanistan. Sementara para pria yang menolak hak mereka justru diundang untuk berbicara di Parlemen Uni Eropa. Dan tak kalah penting, gadis-gadis yang dinikahkan di seluruh Gaza dan dieksploitasi secara seksual oleh Hamas. Nona Rachel hampir tidak mengatakan apa-apa tentang anak-anak ini. Tetapi dia punya keberanian atau mungkin motif keuangan untuk menyiarkan kepada 5 juta pengikutnya sebuah permohonan yang cengeng dan penuh emosi. Tidakkah seseorang akan mengatakan sesuatu tentang anak-anak Gaza? Dia menyuruh mereka untuk melakukan sesuatu, untuk mengatakan sesuatu. Tapi dia tidak mengatakan apa yang harus dikatakan dan kepada siapa harus dikatakan. Dia membangkitkan emosi penontonnya dengan perasaan mendalam tentang anak-anak. Bertanya bagaimana mereka bisa tidur di malam hari tanpa ada yang mengatakan sesuatu tentang anak-anak Gaza. Yang membuat kita bertanya, kepada siapa mereka harus berbicara dan apa yang harus mereka katakan. Kepada siapa mereka harus mengarahkan semua kemarahan ini? Kepada siapa mereka harus melampiaskan kemarahan mereka? Nah, kepada siapa mereka punya akses? Teman-teman, ini adalah hasutan tingkat dasar. Jangan salah, orang Amerika sedang diindoktrinasi dan Rachel punya peran besar dalam indoktrinasi itu. Anak-anak kalian perlu dilindungi darinya.
Dia memanipulasi pikiran dan emosi jutaan orang di seluruh dunia. Selamatkan anak-anak kalian sebelum terlambat. Maksudku, apakah dia pernah membicarakan isu politik lain? Hanya ketika orang-orang menentangnya dan dia bilang sedikit saja, cuma secuil, tidak ada apa-apa. Sudan, mungkin. Tidak, dia tidak akan melakukannya. Suatu kali, aku pikir dia membahas tentang Sudan. Satu kali, karena orang-orang mulai sadar kalau dia tidak pernah bicara tentang anak-anak lain. Ya, aku pikir mungkin kita harus mengikuti aliran uangnya. Dan itu mungkin akan membawa kita ke Doha. Ya, bukan cuma dia saja. Maksudku, laporan PBB yang dia keluhkan itu. Ada daftar panjang orang-orang yang secara kebetulan semuanya memposting tentang itu di waktu yang persis sama. Waktu yang sama. Hampir seolah-olah ada koordinasinya. Iya, hampir. Siapa yang menyangka? Aku salut pada Mushoshana karena dia sangat berbahaya. Karena inilah strategi mereka. Mereka tidak hanya mencuci otak mahasiswa. Mereka mulai sangat dini. Fondasi itu tumbuh dan berkembang dan menjadi generasi-generasi yang berafiliasi dengan Ikhwanul Muslimin, dengan Republik Islam, dengan Islam politik, dengan antisemitisme. Jadi maksudku, dia benar-benar menanam benih yang dampaknya akan terasa selama puluhan tahun dan akan sangat sulit dihilangkan. Maksudku, apa perjuangan terbesar di Gaza saat ini? Tepat sekali. Anak-anak tumbuh besar dalam indoktrinasi sejak hari pertama. Buku-buku pelajaran adalah buktinya. Oke, Emily. Jadi bajingan saya minggu ini sebenarnya adalah beberapa anggota tim nasional sepak bola Republik Islam Iran yang baru saja bermain di Piala Dunia dan baru saja tersingkir dari Piala Dunia. Sampai jumpa. Mereka menyalahkan orang Yahudi, aku dengar. Dan mereka menyalahkan semua orang lain juga, kamu tahu? Kamu tahu seperti apa kelakuan para Islamis itu? Iya. Tapi ini adalah fenomena yang sangat menarik yang kita lihat di Piala Dunia kali ini. Karena biasanya, maksudku para penggemar sepak bola Iran itu sangat fanatik. Kamu tahu, mereka akan melakukan apa saja untuk tim Melli. Dan sangat menyedihkan melihat apa yang terjadi di Piala Dunia kali ini. Karena timnya benar-benar pertama diambil alih oleh mereka yang lebih bersimpati pada rezim itu sendiri. Dan siapapun yang tidak bersimpati telah dipaksa untuk benar-benar diam atau bahkan dihilangkan secara paksa. Iya. Sebenarnya ada salah satu penjaga gawang, bukan yang utama, tapi saya percaya dia penjaga gawang kedua, yang seperti dihilangkan secara paksa setelah dia menentang apa yang dilakukan Khamenei dan rezim terhadap para pengunjuk rasa Iran pada bulan Januari. Tidak ada yang tahu di mana dia. Dia sudah hilang selama berbulan-bulan. Tapi bajingan saya, khususnya minggu ini adalah Mehdi Tameri, salah satu pemain sepak bola di tim nasional Iran yang baru saja membuat video setelah mereka kalah di pertandingan terakhirnya, mengeluh tentang bagaimana itu tidak adil. Sangat tidak adil bagi tim Iran karena mereka tidak bisa tinggal di Amerika dan mereka harus terbang ke Tijuana setelah pertandingan. Lupakan saja fakta bahwa setiap tim NBA selalu bepergian di hari yang sama dengan pertandingan dan setelah pertandingan kemanapun mereka pergi. Tapi tentu saja kamu merasa istimewa. Menurutku yang tidak adil bukanlah tim Iran menghadapi pembatasan dalam turnamen yang diadakan di Amerika Serikat, negara yang saat ini sedang berperang dengan mereka. Tetapi justru Republik Islam mencoba membawa anggota IRGC dengan dalih sebagai tim Piala Dunia dan staf pendukung, sehingga Amerika Serikat menolak beberapa visa untuk hal ini. Dan tentu saja kemudian mereka membuat keributan besar di media tentang bagaimana mereka dipersekusi. Tapi yang sebenarnya tidak adil dari seluruh situasi ini bukanlah bagaimana Iran diperlakukan. Yang tidak adil adalah bagaimana mereka mengabaikan penderitaan rakyat Iran. Mereka menenggelamkan suara mereka. Mereka tidak melakukan apapun untuk meningkatkan kesadaran tentang apa yang telah terjadi pada orang-orang itu. Selain itu, FIFA bersekongkol dengan Republik Islam, melarang bendera singa dan matahari. Aku tahu banyak orang Iran tetap melakukannya. Iya. Banyak dari mereka dikeluarkan, tapi para pemain ini adalah bajingan pilihanku minggu ini. Karena dalam beberapa kasus, seperti Tamari yang tadi kusebutkan, dia secara terang-terangan mendukung penghancuran negara Israel. Bahkan memposting sesuatu yang memuji Khamenei. Dan pemain lain di tim itu juga terekam di media sosial mereka sendiri, mengunggah konten, memuji Qasem Soleimani dan ideologi Khomeinisme, serta beberapa lagu yang paling buruk reputasinya. Kamu bisa melihat rekamannya. Intinya, mereka adalah pendukung Republik Islam. Mereka tidak pantas mendapatkan apapun. Mereka seharusnya bahkan tidak diizinkan menginjakan kaki di tanah Amerika. Kalian bukan korban. Dan kalian jelas-jelas bajingan. Jadi, itulah bajingan pilihanku minggu ini. Tapi Emily, hanya untuk sedikit menanggapi, lihat apa yang terjadi pada tim wanita ketika mereka berani berbicara atau tidak menyanyikan lagu kebangsaan. Mereka menghilang. Iya. Apakah mereka punya pilihan? Bukankah mereka sandra?
Mereka punya pilihan untuk tidak memposting hal-hal yang menyerukan penghancuran Israel dan tidak memuji Soleimani serta Khomeinisme di media sosial mereka sendiri. Mereka adalah orang-orang yang mendukung rezim tersebut. Itu salah satu alasan mengapa mereka masih ada di tim. Tepat sekali. Karena orang-orang yang tidak seperti itu sudah dikeluarkan, beberapa dari mereka memang sengaja tidak terlibat karena mereka tidak ingin mewakili apa yang sedang dilakukan rezim ini sekarang. Jadi benar-benar tidak ada rasa kebersamaan. Dan seperti inilah para penggemarnya. Ya. Maksudku, secara objektif, ini adalah tragedi atas apa yang dilakukan rezim terhadap para atlet mereka. Bayangkan saja bekerja seumur hidupmu untuk sesuatu seperti Piala Dunia, seperti mimpi terbesarmu. Bukankah kamu berhasil? Kamu sudah lolos kualifikasi. Dan kemudian kamu tahu, kamu terjebak dalam kekacauan politik ini. Kita melihat hal yang sama terjadi pada tim-tim Olimpiade. Dan masalahnya juga adalah komunitas internasional tidak mendukung para atlet ini. FIFA tidak mendukung mereka. Komite Olimpiade Internasional juga tidak mendukung mereka. Tidak ada yang membela para atlet ini. Mereka tidak. Dan itu adalah masalah yang sangat besar karena tidak ada pertanggungjawaban atas penganiayaan yang mereka alami. Benar sekali. Tidak ada jaring pengaman. Hal menarik lainnya adalah semua yang dikatakan para pemain sepak bola Iran jelas telah dipolitisasi oleh jaziran, para propagandis Ikhwanul Muslimin. Karena mereka akan mengambil bagian-bagian di mana para pemain mengatakan, ini sulit karena anggota tim lainnya tidak mendapatkan visa. Atau urusan logistik, kami memang sulit. Jadi hal itu diperbesar melalui jaringan Islamis untuk semakin memperkuat gagasan bahwa Amerika itu jahat. Ya, Amerika itu jahat. Orang-orang yang sedang kamu ajak menekan kesepakatan itu. Tapi yang paling parah berdasarkan itu, yang paling parah yang aku lihat kemarin adalah AP dan media-media arus utama barat lainnya. Mereka memberitakannya sebagai kekalahan yang memilukan setelah masa-masa penuh gejolak dan sulit mereka di dunia. Piala Dunia. Maksudku, semua orang lain bisa kalah dan pulang, tapi ini disebut memilukan. Mari kita buat itu jadi memilukan. Ya, tentu saja. Suatu hari nanti, akan ada pengadilan untuk media arus utama. Suatu hari kita akan hidup untuk menyaksikannya. Syama berharap. Bajingan minggu ini menurut saya diduga adalah seorang Arab Israel yang bergabung dalam siaran langsung. Seseorang yang jelas-jelas anti-Zionis. Dan mengejar narasi yang sangat spesifik untuk mengatakan dan memperkuat teori konspirasi bahwa F-16 didukung oleh Israel. Jadi ini benar-benar menjadi viral minggu ini. Dan saya punya dua hal yang ingin saya katakan tentang itu. Pertama-tama, jika kamu adalah Arab Israel dan tinggal di negara demokrasi, serta memegang paspor Israel, kamu jauh lebih berkuasa dan memiliki lebih banyak hak dibandingkan dengan orang Arab manapun di seluruh wilayah tersebut. Dan sungguh membuat hati saya sakit ketika saya bertemu dengan orang Arab Israel yang meremehkan negara Israel. Atau mereka mengatakan bahwa mereka tidak merasa negara Israel mewakili mereka. Padahal negara ini adalah sebuah keajaiban sejati. Membawa dan mengenakan bendera di lenganmu adalah sebuah kehormatan. Karena kamu akan membela masyarakat asli Timur Tengah dan Afrika Utara. Dan kamu sebagai minoritas di dalam negara bangsa yang demokratis, kamu bahkan punya tanggung jawab lebih besar untuk benar-benar membela nilai-nilai tersebut. Hal lain yang ingin saya katakan, yang bahkan lebih penting, adalah bahwa kami memiliki bukti bahwa Republik Islam dan Ikhwanul Muslimin merekrut agen dari dalam, ya. Untuk memutarbalikkan dan merusak budaya serta institusi, lalu mengarahkan mereka melawan negara, melawan nasionalisme, melawan patriotisme, dan melawan kedaulatan. Jadi saya berani bertaruh bahwa jika orang ini memang seorang Arab Israel, dia telah direkrut. Saya sendiri menemukan banyak kasus seperti ini, termasuk jurnalis Yahudi yang menulis untuk institusi Yahudi ternama di sini di Israel yang menerima uang dari Qatar. Apakah mereka tahu bahwa ini adalah poin yang sangat penting? Karena kita sering mendengarnya di media Israel dan hampir tidak pernah terdengar di luar media Israel, bahkan di media Yahudi. Saya rasa memang ada seorang jurnalis Haaretz ya, yang menerima bayaran Levinson, Chaim Levinson, saya Levinson ya. Dan dia mengklaim bahwa dia tidak tahu siapa yang membayarnya, yang ceritanya sama seperti orang-orang di kantor Bibi, atau Rich dan yang satunya lagi. Tentu saja, mereka tidak tahu siapa yang mengundang atau membayar mereka. Apa yang sebenarnya terjadi? Sebodoh apa sih orang bisa? Untuk secara sukarela memberikan saya banyak uang tanpa saya tahu. Bisakah saya ikut mendaftar juga? Lihat, jujur saja. Kita semua di sini sedang berhemat sementara ada seseorang yang membuang-buang uang. Di mana, Kak? Di mana 7.000 kita? Tidak. Tapi sebenarnya Qatar sangat cerdas soal ini. Mereka telah menciptakan sistem yang luar biasa yang mungkin seharusnya kita pelajari. Iya.
Mereka menciptakan banyak tingkat pemisahan dalam pencucian uang mereka, dan kamu tahu, sistem operasi serta mesin yang dipengaruhi oleh Islamis. Jadi bahkan jika kamu mencoba melacaknya, itu menjadi sangat sulit. Ya, Republik Islam melakukan hal yang sama seperti yang kita tahu. Dan juga di sini, di Israel, beberapa ahli di sini di Israel bukanlah orang yang akan saya percayai. ya, ada beberapa ahli yang sebenarnya bukan ahli dan hanya berpura-pura. Dan ada juga beberapa ahli yang lebih banyak menghabiskan waktu untuk mengatakan hal-hal buruk tentang Netanyahu daripada tentang Republik Islam. Kita tahu siapa mereka. Kita tahu siapa mereka. Apakah mereka dibayar atau tidak, saya tidak tahu. Tapi juga ada banyak orang bodoh yang tidak curiga di sini yang tidak dibayar apa-apa. $500 setahun. Dan mereka bilang, pergi dan ambil foto lokasi bom. Dan mereka pergi lalu mengirimkannya. Dan ada anak-anak usia 22 tahun seperti itu. Mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan. Ini sangat licik. Dan kamu benar. Dan itu sangat mengecewakan, jujur saja. Bajingan minggu ini menurutku, dan sepertinya ini juga bajingan semua orang minggu ini, adalah yang disebut pelapor khusus untuk kekerasan terhadap perempuan dan anak perempuan. Namanya adalah Rim Al-Salim, dan dia adalah wanita yang sombong. Entah siapa yang memberinya jabatan itu. Kita tahu bahwa PBB itu penuh kepentingan dan selalu membersihkan nama Republik Islam dan semua Ikhwanul Muslimin. Dia diberikan pekerjaan ini. Dan tentu saja, sejak dia diberikan pekerjaan ini, yang dia lakukan hanyalah membicarakan semua orang, kecuali perempuan Israel yang diperkosa dan dibunuh pada 7 Oktober. Dia tidak pernah menyebut korban dari penyerang Islamis manapun, kamu tahu. Dan alasan kenapa dia sangat menjijikkan minggu ini, dan dia memang menjijikkan bagi banyak orang minggu ini, adalah karena dia duduk di sebuah komite di PBB bersama seorang perempuan luar biasa yang akan segera dibahas oleh Shoshana. Yang bernama Ilana Gravetsky. Yang menceritakan pengalamannya diperkosa saat Hamas menyerbu kibutsnya. Dan dia memalingkan wajahnya. Dia tidak menatapnya. Dia hampir tertawa mengejek. Itu adalah wajah kejahatan. Wajah seorang penyihir wanita ini. Lihatlah ini. Saya adalah bukti hidup kekerasan seksual oleh Hamas. Ketika saya, seorang wanita Israel lainnya, memohon agar tidak diperkosa. Mengapa kamu diam saja? Tolong lihat aku. Apakah kamu percaya pada kami sekarang? Akankah kamu meminta maaf? Dan pada satu titik korban berkata, tatap mataku, lihat apa yang aku katakan padamu. Dan lagi, dia tidak bisa melakukannya. Kamu tahu kenapa? Karena dia hidup di dunia penindas dan yang tertindas. Dan tentu saja, orang Israel tidak pernah punya kemewahan untuk menjadi yang tertindas atau menjadi korban. Jika wanita ini tidak dipecat pada akhir minggu depan, maka aku tidak tahu kita sudah sampai di mana. Ya, kita tahu kemana PBB telah sampai, di mana mereka mempekerjakan teroris secara terbuka. Dan mereka hanya, kau tahu, mereka hanya menegur Israel dari semua negara di dunia. Tentu saja, kita tahu kemana mereka telah sampai. Tapi wanita ini, sejujurnya, sulit untuk menyaingi Francesca Albanese, si bajingan itu. Tapi kamu sudah membaca Al-Salam. Bagus sekali. Menurutku kamu hampir sampai. Kamu hampir masuk ke Hall of Fame Francesca Albanese, bajingan abad ini. Wanita menjijikan. Rimal Salem. Kamu seharusnya tidak berada di pekerjaanmu. Kamu tidak memenuhi syarat untuk pekerjaanmu. Kamu sama sekali tidak punya empati. Kamu adalah bajingan minggu ini. Di mana para wanita? Di mana para wanita yang lupakan soal membela sesama wanita, keadilan, seperti ketepatan dan keadilan, seperti di mana mereka menemukan wanita-wanita yang sangat rela berpihak pada pemerkosa dan teroris. Aku tidak mengerti. Video itu, dia lahir di Kairo dan dia orang Yordania. Nah, itu dia. Jadi itulah alasannya. Terima kasih, silakan. Terima kasih Shane, karena Yordania juga punya banyak orang hebat. Tapi jelas, bukan dia. Iya, bukan dia, bukan dia. Bukan dia. Oke, sekarang setelah kita meluapkan itu, mari kita ke pahlawan-pahlawan luar biasa kita. Karena minggu ini ada banyak. Dan mari kita langsung ke Shoshana, siapa pahlawanmu? Seperti yang kamu sebutkan, Fleur, ada dua wanita di PBB minggu lalu. Satu pahlawan, satu penjahat. Keduanya ada di klip ini. Ilana Gravetsky, yang merupakan mantan sandera wanita Israel,
Tampil di depan kamera, di hadapan penonton langsung, dan di depan orang-orang yang menyangkal apa yang dia alami. Lalu berbicara tentang rasa sakitnya. Ya, aku. Aku bahkan tidak bisa membayangkan bagaimana caranya tetap tegar ketika orang-orang yang aku kenal tidak percaya, tidak tahu, menyangkal, dan bahkan melawanku. Berbicara tentang apa yang aku alami di tangan para teroris. Dan dia tetap tenang, anggun, dan terus berbicara, menatap langsung ke mata ular itu dan berkata, "Lihatlah ke mataku. Iya. Tolong lihat aku." Dan wanita itu tidak bisa, seperti yang kamu bilang, dia bahkan tidak peduli. Kamu ingin melihat kebaikan dan kejahatan? Itu ada dalam satu video. Seperti itulah wujudnya. Dan kamu harus memutuskan akan berpihak pada siapa. Ya, maksudku sungguh ini benar-benar menghancurkan. Maksudku, aku melihat semua orang di X menandai dia dan memanggilnya bajingan. Dan dia menghapus tag orang-orang, dan sekarang dia memblokir orang-orang karena dia tidak bisa menerima reaksi dari penampilan menjijikan itu. Hadapi saja. Tapi Ilana, Ekspresi wajah Ilana di akhir benar-benar membuatku terenyuh. Saat pertama kali aku menontonnya, aku menangis. iya. Karena seperti yang kamu bilang, butuh begitu banyak keberanian untuk bisa berdiri di lingkungan yang begitu tidak bersahabat dan membagikan sesuatu yang sangat pribadi. Iya. Tapi juga di akhir ada cuplikan di mana dia seperti menarik napas setelah selesai berbicara dan dia seperti, "Oke, aku berhasil." Dan aku benar-benar terharu. Dan seorang wanita muda, dia wanita muda, tahu kan? Iya, seorang wanita muda yang harus, kamu tahu, menjalani sisa hidupnya dengan trauma ini dan manipulasi dari para bajingan ini. Semuanya. Ya, tepat sekali. Ya Tuhan. Oke, dia pahlawan. Dan kamu akan menjadi lebih kuat karenanya, Ilana. Kami semua mendukungmu. Seluruh negeri mendukungmu. Kami mencintaimu. Emily, siapa pahlawanmu minggu ini? Jadi pahlawan saya minggu ini adalah seseorang yang sangat tidak terduga bagi saya. Lanjutkan. Catat ya, surat kabar, catat baik-baik. Apa? Pemerintah Israel. Aku tahu. Benar kan? Dengar, kalau aku bisa melakukan pemerintah Prancis minggu lalu, iya, karena PBB yang aneh itu. Kamu tidak bisa melakukan pemerintah Israel. Waktu yang aneh, tapi hari ini memang ada alasan khusus. Dan itu karena pengakuan genosida Armenia. Ini adalah sesuatu yang baru saja diumumkan pada awal minggu ini. Israel mengumumkan, Menteri Luar Negeri Gantz mengumumkan bahwa dia mengajukan resolusi untuk secara resmi mengakui genosida Armenia sebagai pemerintah Israel. Mungkin beberapa dari kalian terkejut mendengarnya, karena kalian mungkin berpikir itu sudah pernah dilakukan. Ini adalah sesuatu yang sebenarnya sudah cukup sering saya perjuangkan di sini, di negara Israel, terkait isu Armenia. Saya sendiri memiliki keluarga Armenia. Ini adalah sesuatu yang sangat-sangat dekat di hati saya. Dan sebagai sebuah bangsa, orang-orang Armenia dan orang-orang Yahudi memiliki begitu banyak kesamaan secara historis hingga hari ini. Keduanya adalah negara bangsa modern. Israel adalah satu-satunya negara Yahudi. Armenia sebenarnya adalah negara Kristen pertama di dunia, dan keduanya dikelilingi oleh musuh yang ingin menghancurkan mereka sebagai negara bangsa bagi rakyat mereka. Dan ini adalah sesuatu yang benar-benar membuat saya sedih melihat hubungan yang agak tegang ini. Sekarang saya mengerti ada kepentingan strategis antara Israel dan Azerbaijan. Jadi ada faktor-faktor lain yang berperan di sini. Tapi ketika berbicara tentang pengakuan genosida Armenia, yang merupakan pembantaian sistematis terhadap orang Kristen Armenia, sekitar 1,5 juta orang kita tidak tahu angka pastinya. Dan ini adalah sesuatu yang dilakukan oleh Turki Utsmani dari tahun 1915 hingga 1917. Mereka kehilangan harta benda, mereka diperkosa. Dalam beberapa kasus, mereka disalibkan di kayu salib karena mereka adalah orang Kristen. Mereka dikirim secara massal dalam perjalanan maut. Mereka kehilangan semua harta benda mereka, bisnis mereka, semuanya. Dan tentu saja eksekusi dan pembunuhan secara besar-besaran yang kita saksikan dari Turki Utsmani, yang hingga hari ini belum pernah mengakui tanggung jawab atas genosida Armenia. Bahkan mereka secara fisik menghapus bukti-buktinya. Mereka telah berusaha menutup-nutupinya. Ada undang-undang di Turki yang melarang pengakuan atas genosida Armenia. Meskipun situasinya telah membaik selama bertahun-tahun, mereka masih sangat jauh dari menerima tanggung jawab. Dan komunitas internasional cenderung hanya menerima hal ini. Iya. Yang benar-benar membuat saya tercengang. Jadi saya sangat-sangat senang melihat bahwa setidaknya, meskipun sudah terlambat, setidaknya kesalahan sejarah ini telah diperbaiki. Dan saya bangga dengan Israel karena telah mengambil keputusan yang tepat dalam hal ini, meskipun terlambat. Dan saya berharap ini adalah awal dari era baru dalam hubungan Armenia dan Israel, dan kita bisa melihat hubungan yang lebih kuat, karena secara moral dan nilai-nilai memang sejalan. Tentu saja ada hubungan yang erat antara masyarakat kita, jadi saya optimis tentang masa depan soal itu. Amin. Dan jangan lupa bahwa di Yerusalem, komunitas di Kota Tua sudah ada di sana selama 1000 tahun.
Ya, mereka sudah ada di sana sejak lama. Mereka adalah salah satu kawasan di kota Yerusalem. Saya berteman baik dengan banyak orang Armenia yang tinggal di Yerusalem. Mereka adalah orang-orang yang luar biasa. Sebagian besar dari mereka sudah berbaur. Dan kamu tahu, mereka membuat furnitur seni kerajinan yang luar biasa dan indah. Oke, di sini minggu ini. Syama, siapa pahlawanmu minggu ini? Ngomong-ngomong tentang perempuan dengan integritas moral yang sesungguhnya dan kesamaan di antara pihak lawan serta keberanian, perempuan-perempuan yang berani dan tangguh. Pahlawan saya minggu ini adalah Duta Besar Lebanon untuk Washington, DC. Nadia Ahmad Almawad, yang mendapat tepuk tangan dari Duta Besar Israel untuk DC. Yang memanggilnya singa betina karena berdiri tegar dan kuat menghadapi kritik serta militan Hizbullah ekstremis yang terus mengancamnya. Dan siapapun yang berpihak pada Amerika Serikat menuju kerangka kerja damai atau kerangka menuju jalur damai untuk integrasi di kawasan untuk perdamaian, perlucutan senjata di kawasan. Dan saya benar-benar hanya ingin mengatakan bahwa untuk para perempuan dari kawasan ini, sekutu terbesar Anda yang memahami penindasan dan marginalisasi yang telah Anda alami selama ratusan tahun, jika bukan berabad-abad, adalah orang-orang Yahudi. Dan Anda benar-benar bisa melihat itu dalam pertukaran antara Marco Rubio dan Duta Besar serta Duta Besar Lebanon, yang tentu saja harus tetap menjaga ketenangannya, membuat semuanya tentang kedaulatan di Lebanon, utamakan Lebanon. Ya. Dan tidak terlalu banyak tersenyum karena dia tidak ingin mengundang kritik lebih lanjut. Wah, pahlawan yang luar biasa, luar biasa. Terima kasih. Pahlawan saya minggu ini mungkin agak tidak terduga, tapi saya harus mengakui ini tentang dia, Gwyneth Paltrow. Sekarang, Gwyneth berasal dari keluarga dengan latar belakang agama yang berbeda. Ayahnya Yahudi, ibunya bukan. Tapi dia sangat dibesarkan dengan nilai-nilai itu. Bagian dari identitasnya adalah menjadi seorang Yahudi. Dia adalah salah satu dari sedikit orang Hollywood yang secara terbuka meminta para sandera dibebaskan. Jadi, dia sudah berada di pihak yang benar. Dia tidak terjebak dalam omong kosong bebaskan Palestina, seperti para elit Hollywood lainnya yang merasa harus mengatakannya. Dan baru-baru ini menurutku dia membuat keputusan yang cukup berani. Dan ya, tentu saja mereka membayarnya untuk itu. Tapi dia pergi dan membuat iklan untuk proyek pengembangan properti Israel di Herzliya, yang merupakan daerah tepi laut, tempat yang indah. Dan itu adalah iklan yang tentu saja menjadi perbincangan, mendapat perhatian global, dan kecaman yang dia terima sangatlah brutal. Tapi saya ingin mengatakan bahwa dia adalah wanita cerdas yang telah membangun kerajaan dari bisnis kesehatan dan kamu tahu menjual lilin yang baunya seperti anu. Tapi dia adalah seorang wanita yang telah menjadi pebisnis yang sangat sukses. Dia punya merek gaya hidup, dia juga masih terus berakting. Dia sebenarnya luar biasa di Marty Supreme, film terakhir yang saya tonton. Dia main bersama Timothée Chalamet, seorang Yahudi yang bangga juga cuma bilang, tapi dia tetap melakukan sesuatu yang dia tahu akan mendapat reaksi negatif. Dia bukan orang bodoh, dia tahu. Dan aku yakin agen serta manajer bisnisnya juga sudah bilang ke dia, oke, kamu akan melakukan ini untuk Israel, untuk perusahaan Israel ini. Mereka membayarmu, tapi seluruh dunia akan bereaksi. Dan dia tetap melakukannya. Dan dia belum melakukan apa-apa lagi. Ya, dong. Dia tetap melakukannya. Dan dia tidak bertindak seperti banyak orang bodoh ini. Dan kamu tahu, aku akan menarik kembali ucapanku. Natalie Portman, kamu yang kumaksud. Tidak, dia benar-benar tetap pada pendiriannya dan berkata, kamu tahu, semua orang bisa pergi saja. Dan karena alasan itu, aku tahu memang menyedihkan bahwa hanya dengan tetap pada pendirianmu saja sudah membuatmu jadi pahlawan saat ini. Tapi kenyataannya, di dunia yang kita jalani sekarang, tetap berpegang pada prinsip atau keputusanmu benar-benar membuatmu jadi pahlawan. Jadi Gwyneth Paltrow, aku memang bukan penggemar beratmu sebelumnya. Tapi sekarang aku jadi lebih mengagumimu. Kamu adalah pahlawanku minggu ini. Oke. Itu benar, kamu tahu, kamu sedang membuat sebuah pernyataan. Kamu sedang membuat? Dia tahu itu. Kamu tahu apa yang akan kamu hadapi? Tidak, 100%. Maksudku, seperti yang seseorang katakan, orang-orang Yahudi sayap kiri yang agak gila ini, mereka masuk ke Instagram dan mereka bilang, yang aku lakukan hanya mengunggah video Shabbat Shalom bersama anak-anakku, atau foto bar mitzvah putraku. Dan sekarang, semua orang, kamu tahu, aku bilang, ya, apa kamu tidak mengerti zaman seperti apa yang sedang kita jalani? Apakah para politisi ini yang belum kita sebutkan karena alasan tertentu? Siapa namanya? Weiner?
Scott Wiener? Scott Coina, dan yang satunya lagi Brad. Lander Under. Landa, mereka seperti dan orang satunya lagi. Maksudku, kasihan Scott Wiener. Dia tidak bisa lebih menjauhkan dirinya lagi dari Israel. Dan kemudian kamu ikut terlibat dalam penangkapan yang lebih ke kanan atau kurang? Harusnya aku bilang begitu. Wajahnya sepertinya karena dia benar-benar terlihat seperti orang Yahudi. Dia sedang berdiri, memukau. Terlihat seperti dia sedang menjalani penyalibannya. Seperti itulah kelihatannya. Kamu nggak mikir ya? Kamu nggak sadar? Apa kamu nggak pernah baca sejarah Yahudi? Apa nggak ada dari orang-orang bodoh ini yang paham apa yang sudah dialami orang Yahudi selama ribuan tahun? Seberapapun kamu jungkir balik supaya mereka suka sama kamu, kekuatan manusia nggak akan pernah cukup. Kamu nggak sadar? Iya. Dan itulah kenapa aku bangga sama Gwyneth Paltrow. Cuma bilang aja. Valid. Ya, disitulah letaknya. Dan disitulah letaknya. Baiklah, terima kasih sudah menonton The Quad. Dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Kita terus berdoa untuk perdamaian, keselamatan para tentara kita, kesejahteraan mereka yang terluka, serta kesejahteraan semua orang di seluruh dunia yang menderita penganiayaan karena Ikhwanul Muslimin dan aktor-aktor jahat keji lainnya. Kita akan mendoakan semua orang dan kita akan bertemu lagi minggu depan. Ci!